Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak hadir atau ada semua? Hadir semua ya. Semangat sekali ya. Saya lihat dan tetap tekankan semangat kalian dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai, maka kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan bertanya pada kalian. Apa kalian itu pernah dendam terhadap seseorang? Oke, pernah ya. Seandainya kalian bertemu dengan orang yang menyakiti kalian tersebut, kemudian kalian itu sudah kuat lah secara fisik, misalnya itu apa yang akan kalian lakukan terhadap orang tersebut? Apa akan membalas perbuatan mereka? Akan membalas? Ya, nanti ya. Sebenarnya itu tidak baik ya, dalam Islam membalas dendam itu tidak baik. Nah, terkait dengan pembalasan dendam ini kita akan mempelajari sebuah sejarah Islam yang dimana ini terkait dengan hal tersebut, yaitu Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Ada yang pernah mendengar kisahnya? Tahu apa itu? Belum tahu. Oke, kita akan membahasnya sekarang lagi. Oke, kita akan membahas mengenai penaklukan kota Mekah. Tapi kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari Fathu Mekah ini. Nah, tujuannya akan menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah, kemudian sebagai inspirasi dalam mewujudkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang materi pengertian, kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Kita akan mempelajari apa itu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama pasukan Muslim. Untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekah dari ajaran-ajaran yang sesat dari kaum Quraisy. Kemudian sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Nah, Fathu Mekah itu terjadi karena apa? Yang pertama, ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh Bani Bakr. Bani Bakr itu adalah Bani yang bersekutu dengan kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi mereka bersekutu untuk perjanjian Hudaybiyah, sedangkan kaum Muslim itu bersekutu dengan Bani Huzaifah. Nah, Bani Bakr ini pada suatu peristiwa, pada suatu hari itu menyerang Bani Huzaifah, kemudian terjadi korban jiwa dan Bani Huzaifah itu meminta tolong kepada Nabi Muhammad di Madinah untuk memberi pelajaran kepada Bani Bakr yang dibantu oleh kaum Quraisy. Rasulullah kemudian mengumpulkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Tadi kita telah mengetahui bahwa siapa Bani yang bersekutu dengan kaum muslimin? Bani Huzaifah. Ya, sedangkan yang bersekutu dengan kaum Quraisy siapa? Siapa Mas Rafi? Bani Bakr. Ya betul, Bani Bakr. Tepuk tangan untuk ya. Jadi tepat. Ini ada, kemudian kita lanjutkan ya, faktor keberhasilan Fathu Mekah. Mengapa Fathu Mekah itu berhasil? Yang pertama, sikap damai dan bijaksana Rasulullah yang melarang pasukan merusak kota dan menghindari pertumpahan darah. Setelah berhasil menguasai kota Mekah, ini
Rasulullah itu tidak membalas dendam. Kita tahu bahwa Rasulullah itu kan dihalang-halangi dakwahnya, kemudian dicemooh, dihina, bahkan ada kekerasan fisik juga ya. Dan itu sangat mengerikan, terjadi selama bertahun-tahun di kota Mekah sehingga akhirnya hijrah ke Madinah. Ini kan menimbulkan suatu gejolak amarah pada diri kaum muslimin lainnya pasti. Tapi Rasulullah itu menahan agar tidak melakukan pembalasan dendam pada penduduk Mekah. Jadi sikap damai ini yang menjadi keberhasilan dari Fathu Mekah. Nah, tujuan utama dari Fathu Mekah itu bukan menghancurkan, bukan menyakiti, dan bukan membunuh kaum Quraisy dan juga penduduk Mekah, tapi hanya sebagai perang secara psikologis saja untuk menakut-nakuti agar mereka itu sadar bahwa wah, ternyata Islam itu sudah sangat besar sekarang. Islam yang dulunya sangat lemah, kemudian lama-lama menjadi suatu komunitas yang besar. Nah, ini untuk membuktikan hal tersebut maka tidak ada peperangan, dan tadi sudah ditegaskan oleh Rasulullah. Kemudian masuk Islamnya Abu Sufyan. Siapa yang tahu Abu Sufyan itu siapa? Ya, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Abu Sufyan itu salah satu petinggi Quraisy. Jadi salah satu pemimpin yang terkenal Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini masuk Islam. Jadi dengan masuknya salah satu pemimpin Quraisy, maka ini ada satu kelegaan bagi penduduk Mekah bahwa pemimpin Quraisy kalau masuk Islam dan kita dijamin keamanannya. Apabila kaum penduduk Mekah, kaum Quraisy dan sebagainya itu memasuki umat Abu Sufyan, maka akan dijamin keselamatannya oleh Rasulullah. Kemudian pendekatan spiritual. Nah, setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah itu membersihkan semua dan menghancurkan semua berhala yang ada. Totalnya sekitar 360 berhala yang dihancurkan untuk membersihkan dari ritual-ritual sesat itu. Kemudian pemberian amnesti ada yang tahu? Ya, amnesti itu adalah pengampunan. Jadi Nabi itu sifatnya kan sangat mulia. Jadi beliau itu mengampuni seluruh penduduk Mekah, kaum Quraisy yang telah menyakitinya dalam berdakwah selama bertahun-tahun di Mekah, itu diampuni, tidak dibalas, tidak disakiti, tidak dibunuh. Itu menumbuhkan rasa bersalah, rasa simpati. Coba kita bayangkan, kita telah menyakiti seseorang, kemudian seseorang itu tidak membalas, tapi malah memberi maaf, kemudian mengajak untuk hidup damai, itu mesti kita terharu ya, pasti kita merasa ya tersentuh seperti itu. Nah, itu yang dilakukan Nabi dengan keagungan akhlak. Beliau menarik simpati banyak, tidak perlu pemaksaan kamu sudah kalah harus masuk Islam, tidak perlu. Mereka telah sadar sendiri bahwa inilah Islam sesungguhnya yang damai, tidak memaksa. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya. Oke. Nah, jadi kita telah membahas mengenai Fathu Mekah. Tadi Fathu Mekah itu dilaksanakan tahun berapa? Berapa Hijriah? Tidak tahu. Lupa, oke. Jadi Fathu Mekah itu dilaksanakan pada 8 Hijriah. Nah, siapa yang tahu nanti Bani Bakar itu bersekutu dengan siapa? Oke, benar. Mbak Mustaq benar ya, bagus. Nah, setelah itu kita akan menonton video terlebih dahulu ini secara lengkapnya ya. Nanti kalian simak tambahan informasi dari saya di dalam video ini.
menyimak video tersebut ya. Iya. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok. Ada 2 kelompok. Nah, kelompok ini untuk apa? Nah, jadi yang depan ini kelompok 1, yang belakang ini kelompok 2. Bapak ingin kalian menyelesaikan sebuah permasalahan terkait apa pelajaran yang dapat diambil dari Fathu Mekkah. Kemudian kalian bandingkan Fathu Mekkah ini dengan penaklukan negara lainnya yang kalian ketahui. Itu ya. Iya, Pak. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi, ya kan, dijawab sama teman masing-masing. Kemudian kalian presentasikan atau dibacakan saja di tempat itu. Diharapkan semuanya berkontribusi ya, jangan ada yang diam saja. Kita harus semuanya berdiskusi aktif ya. Sudah selesai. Iya. Oke. Jadi silakan dari kelompok 1 dulu ya, silakan. Kami kelompok 1 kan dapat beliau kan membandingkan Fathu Mekkah dengan penaklukan dalam Ya, sejarah untuk lain. perhatikan temannya ya. Yang iya, Pak. Sudah selesai ya. Sudah. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, jawabannya tepat sekali bahwa penaklukan Fathu Mekkah itu berbeda dengan penaklukan lain. Tadi mengambil contoh penaklukan Konstantinopel yang ada peperangannya. Jadi seperti itu ya, berbeda sekali. Nah, bagus untuk kelompok 1 setelah menjawab dengan cepat. Beri bagus semua. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 menjawabnya. Dari kelompok 2. Ya, sudah ya. Sudah, Pak. Jadi seperti yang telah dijawab oleh kelompok 2 bahwa tadi benar Fathu Mekkah itu berbeda dengan penaklukan lain. Contohnya kita tahu penaklukan tadi Konstantinopel, kemudian penaklukan Belanda ke Indonesia, kemudian Spanyol, ya Andalusia juga dan sebagainya lah yang penuh dengan kekerasan, perang dan tidak mengedepankan hak asasi manusia. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan bermain sebuah kuis untuk mengukur seberapa paham kalian semua terhadap materi ini ya. Nanti Bapak tunjuk saja ya untuk mengkondisikan kelas. Nah, ini Fathu Mekkah itu terjadi pada tahun Mas Raffi 8 Hijriah, Pak. 8 Hijriah, itu apakah benar? Oke, benar ya. Oke, tepat sekali jawaban Mas Raffi. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah dilanggar karena Mbak Miftah, silakan. Yang A, Pak. Yang A, oke. Misalkan pengenalan dugaan Bani Quraisy. Jadi kita lihat apakah benar. Oke, benar ya. Benar. Oke. Nah, ini jumlah pasukan Muslim itu ada berapa? Mbak Asmi. 10.000. Oke, kita lihat. Oh, benar. Oke, benar. Oke, ya. Kita cukupkan sampai sini. Ternyata anak-anak sekalian sudah paham ya terkait Fathu Mekkah. Nah, sudah paham semua kan ya? Sudah. Kemudian ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran ini? Ada? Saya, Pak. Oke, Mas Raffi, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa peristiwa Fathu Mekkah merupakan momen paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi Pak. oke. Jadi Mas Raffi, jadi jelas sekali bahwa Fathu Mekkah itu terjadi karena pelanggaran perjanjian Hudaybiyah dari kaum Quraisy dan Bani Bakr. Oke, sebelum kita tutup, Bapak akan memberi sebuah tugas ini. Kalian buka halaman ini, buku SKI halaman 55, kerjakan ada soal esai di situ ya. Buka, kemudian kerjakan, jawab di buku masing-masing, kemudian pada minggu berikutnya dikumpulkan ya.
Oke. Sebelum mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam